Selamat pagi saudara-saudari Doktrin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan renungan hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 pada pekan biasa ke-15. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Namun marilah sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hidup kami pada hari ini. Kunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka hidup kami sepanjang hari ini dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menyingkapi dengan begitu banyak dan gencarnya tawaran dunia saat ini, banyak juga orang Kristiani yang sukar menegaskan antara kebenaran dengan rongrongan dosa. Pada saat sekarang ini, akibat wabah COVID-19, banyak orang yang hatinya menjadi ciut oleh keadaan yang menimpa kita,
sehingga menipiskan iman kita kepada Yesus Kristus, padahal setiap murid Kristus dituntut untuk mampu membuat ketegasan dalam bersikap dan hidup penuh konsekuen dengan suara kebenaran iman akan Yesus Kristus. Dalam Injil tadi, Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, yang artinya bahwa Yesus datang bukan untuk berkompromi dengan kelemahan dan dosa, melainkan untuk memisahkan secara tegas antara kebenaran dengan kejahatan. Menjadi murid Yesus harus berani berpihak pada kebenaran, meskipun dapat mengancam karier, peluang, otoritas kita sebagai manusia, bahkan terhadap nyawa kita sendiri. Karena itulah kita harus mencintai Yesus Kristus secara total dengan segenap hati adalah persyaratan yang sangat mutlak. Sebab hanya dengan cinta yang mendalam akan Yesus, kita mampu memikul salib kehidupan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi, Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak menjadi muridku." Sabda ini menggambarkan bahwa betapa pencemburunya Yesus. Ia tidak mau diduakan, atau di dalam bahasa Jawa diwayuh. Ia mau dicintai setulus hati, melebihi cintanya dari yang lain. Cintanya terhadap suami atau istri, ibu dan bapaknya, anak-anaknya, kariernya, bahkan dari semuanya. Ia mau agar kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pikiran rasionalitas manusia seringkali dipahami atau dipakai sebagai argumentasi yang ampuh untuk menghayati dan menghidupi nilai-nilai Injil secara radikal, dan sekaligus menjadi alasan untuk berkompromi dengan dosa. Dalam hidup ini, menurut nasihat Injil, kita harus mengampuni kesalahan orang lain tanpa batas. Tetapi banyak orang dengan pikiran logisnya menyatakan bahwa kesabaran manusia ada batasnya. Sampai batas tertentu, saya tidak bisa lagi memaafkan. Saya tahu hal ini salah, tapi saya bukan Tuhan. Kesabaran saya ada batasnya. Ini yang sering kita lakukan, padahal kita tahu bahwa hal ini tidak sesuai dengan nasihat Yesus dalam Injilnya. Dalam Injil Yesus hari ini mengajak kita semua dan menyapa kita untuk tidak selalu hidup dengan pertimbangan logis dan rasionalitas pikiran manusia semata, melainkan dengan mata iman yang dalam, sehingga kita tidak begitu mudah berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Cinta kita terhadap keluarga dan pekerjaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menjauhi Tuhan. Itulah makna sabda Yesus hari ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Marilah kita bangun hidup kita untuk mengasihi Yesus lebih sungguh, agar kita layak menjadi murid-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kekuatan, kesetiaan di saat kami mengalami ketidakadilan dan diperlakukan buruk, karena kami menjadi murid-Mu.
berilah kami kekuatan, terlebih dalam menghadapi wabah pandemi corona ini yang telah memakan banyak korban. Semoga karena darah suci-Mu dapat membebaskan kami semua dari wabah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari Doktrin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan renungan hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 pada pekan biasa ke-15. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil suci menurut Santo Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Namun marilah sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hidup kami pada hari ini. Kunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka hidup kami sepanjang hari ini dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menyingkapi dengan begitu banyak dan gencarnya tawaran dunia saat ini, banyak juga orang Kristiani yang sukar menegaskan antara kebenaran dengan rongrongan dosa. Pada saat sekarang ini, akibat wabah COVID-19, banyak orang yang hatinya menjadi ciut oleh keadaan yang menimpa kita, sehingga menipiskan iman kita kepada Yesus Kristus. Padahal setiap murid Kristus dituntut untuk mampu membuat ketegasan dalam bersikap dan hidup penuh konsekuen dengan suara kebenaran iman akan Yesus Kristus. Dalam Injil tadi, Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, yang artinya bahwa Yesus datang bukan untuk berkompromi dengan kelemahan dan dosa, melainkan untuk memisahkan secara tegas antara kebenaran dengan kejahatan. Menjadi murid Yesus harus berani berpihak pada kebenaran, meskipun dapat mengancam karier, peluang, otoritas kita sebagai manusia, bahkan terhadap nyawa kita sendiri. Karena itulah kita harus mencintai Yesus Kristus secara total dengan segenap hati adalah persyaratan yang sangat mutlak. Sebab hanya dengan cinta yang mendalam akan Yesus, kita mampu memikul salib kehidupan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi, Yesus bersabda, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak menjadi muridku. Sabda ini menggambarkan bahwa betapa pencemburunya Yesus. Ia tidak mau diduakan, atau di dalam bahasa Jawa diwayuh. Ia mau dicintai setulus hati, melebihi cintanya dari yang lain. Cintanya terhadap suami atau istri, ibu dan bapaknya, anak-anaknya, kariernya,
bahkan dari semuanya. Ia mau agar kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pikiran rasionalitas manusia seringkali dipahami atau dipakai sebagai argumentasi yang ampuh untuk menghayati dan menghidupi nilai-nilai Injil secara radikal dan sekaligus menjadi alasan untuk berkompromi dengan dosa. Dalam hidup ini, menurut nasihat Injil, kita harus mengampuni kesalahan orang lain tanpa batas. Tetapi banyak orang dengan pikiran logisnya menyatakan bahwa kesabaran manusia ada batasnya. Sampai batas tertentu, saya tidak bisa lagi memaafkan. Saya tahu hal ini salah, tapi saya bukan Tuhan. Kesabaran saya ada batasnya. Ini yang sering kita lakukan. Padahal kita tahu bahwa hal ini tidak sesuai dengan nasihat Yesus dalam Injilnya. Dalam Injil Yesus hari ini mengajak kita semua dan menyapa kita untuk tidak selalu hidup dengan pertimbangan logis dan rasionalitas pikiran manusia semata, melainkan dengan mata iman yang dalam, sehingga kita tidak begitu mudah berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Cinta kita terhadap keluarga dan pekerjaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menjauhi Tuhan. Itulah makna sabda Yesus hari ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Marilah kita bangun hidup kita untuk mengasihi Yesus lebih sungguh, agar kita layak menjadi murid-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami kekuatan, kesetiaan di saat kami mengalami ketidakadilan dan diperlakukan buruk karena kami menjadi murid-Mu. Berilah kami kekuatan, terlebih dalam menghadapi wabah pandemi corona ini yang telah memakan banyak korban. Semoga karena darah suci-Mu dapat membebaskan kami semua dari wabah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.